Walah, kenapa? Mai ketel. Oh, si Temon mandinya lama amat sih, Mah. Oh, Afdol tahu, Mah. Pasti nyikat giginya lama. Iya ya, kebo aja mania cepet. Sang temen kalah sama kebo sih. Kita sarapannya pakai nasi putih, Tante. Makanya itu, Mon. Tante sama Abdul nungguin kamu. Buat apa nungguin Temon, Tante? Kalau sarapannya cuma nasi putih doang. Mon. Gue tuh menyokap nungguin lo karena nggak ada lauk. Nah, tugas lo beli lauk. Yaudah, mana duitnya? Nih. 10.000. Beli lauk apaan nih? Gue ayam paha. Ingat tapi yang pahanya sebelah kiri ada tai lalatnya. Jangan moncongnya, gue nggak doyan. Tante? Kalau tante ayam tapi dada. Kalau Afdol beli paha, Tante dada. Temon beli paha sama dada. Mon. Ayam sama paha aja 9.000, Mah. Paling sisanya 1.000. Tempe aja kagak dapet. Mau beli ayam paha. Sarapan pakai dada sama paha. Mantap. Tapi duitnya cuma 10.000. Dada kan harganya 4.500. Paha ayam juga segitu. Berarti tinggal 1.000 dong. Cuma cukup buat beli tempe doang. Ada cewek cantik tuh. Samperin ah. Nunggu siapa, Mbak? Tunggu situ. Situ punya rokok kagak? Yah, kagak jadi nunggu situ deh. Plak! Apa, Mon? Lu mau ngojek sama gue? Siapa yang mau ngojek sama lo? Bagi rokok dong. Lu kan kagak ngerokok, Mon. Tapi sekarang gua ngerokok. Aja lu. Nih. Mon, jangan semua dong. Ah, takut amat sih lo. Nih, gua ganti pakai duit. Itu dong, Mon. Thank you, Mon. Gue jalan dulu. Rokok, Mbak. Makasih ya, Mas. Mas Temon. Dita, gue pengagum cowok maco. Cowok kalau kagak ngerokok, kagak funky, kagak cool. Masa kayak kebo, kagak doyan rokok. Iya bener. Kalau mau rokok lagi, datang aja ke rumah saya. Mana itu, Mas? Jalan Selat Sunda, nomor 5. Datang aja. Saya cuma tinggal sama 2 pembantu kok. Tunggu ya. Gimana, Mas, alamatnya? Jalan Selat Sunda, nomor 5. Saya tunggu. Apaan sih lo, Mon? Gangguin orang tidur aja. Gua lagi mimpi enak nih, Mon. Ketemu cewek. Jadi pergi tuh. Siapa yang gangguin lu tidur, Klis? Lo tuh yang gangguin gue. Orang kalau lagi ngerokok, harusnya ketemu cewek cantik, seksi.
Ini malah ketemu satpam molor. Udah, Mon. Lu nggak usah basa-basi deh. Lu kesini mau minjem duit? Apa mau ngutang? Atau mau minta modal? Mumpung masih suasana tahun baru nih, Chris. Gue juga nggak mau basa-basi. Utang gue sama lo jumlahnya udah berapa? Nih, Mon. Jumlah utang lo jadi 7.900.000. Nah, lu mau bayar sekarang, Mon? Jangan sekarang dong bayarnya. Terus lu ngapain, Mon? Nanya jumlah utang lu. Ya kan gue jadi tahu, Chris. Utang gue udah 7.900.000. Nah, biar gampang lu ingetnya, lu tambahin 100.000 lagi. Jadi kan genep 8 juta. Oh iya ya, Mon. Bener juga lo, Mon. Ucapin 8 juta sama 7.900.000, enakan 8 juta, Mon. Ya udah, Mon. Lu gue tambahin cepet. Lumayan, kena lagi lo, Chris. Nih, Mon. Tapi inget ya, Mon. Utang lo jadi 8 juta. Iya, Chris. Gue juga tahu. Utang gue jadi 8 juta. Udah, Chris. Gue jalan dulu. Ya, Mon. Lumayan. Bisa buat beli rokok 1 slop. Ayo, Chris. Ya, Mon. Gua heran sama Temon. Dia kesini cuma nanya utangnya doang. Gua kirain mau dibayar. Malah minjem lagi. Emang sih genep, utangnya jadi 8 juta. Tapi kan dia jadi ngutang lagi sama gua. Gua bingung sama Temon. Kok semua pada tidur? Kena sindrom muklis nih. Mana lauknya, Mon? Lauk. Waduh. Temon lupa. Jangan bercanda ya, Mon. Terus yang kamu bawa itu apa? Rokok. Rokok. Aduh, Mon. Tante sama Abdul itu udah nunggu kamu 1 jam. Masa yang kamu bawa malah rokok sih, Mon? Ya udah, Dul. Ikut Mama makan di restoran. Temen gak usah diajak. Bener, Mas, restoran. Iya. Abdul ganti baju dulu ya. Ya udah cepetan sana. Udah lapar. Nggak bener lu. Lo yang nggak bener. Kok gue? Manusia nggak merokok. Kebo nggak ngerokok. Mon, jadi lu ngatain gue kebo? Ya lu merasa nggak? Ya enggak lah. Yang ngerokok dong. Gue ingetin sekali lagi ya, kalau lu mau ngerokok, lu keluar. Lu tuh cuma numpang di sini. Kok gue yang keluar? Lu aja yang keluar. Gue di sini. Kalau perlu, kamarnya nih lu bawa keluar. Apa gue atasnya langit? Hah? Dadah. Pembantunya Mas Temon lumayan juga nih. Pembantu? Iya. Mas Temon bilang kalau dia tinggal sama 2 pembantu. 1 cewek, 1 cowok. Kurang ajar tuh si mulut lebar. Mon, lu kurang ajar lu, Mon ya. Lu bilang nyokap sama gue pembantu lu ya? Siapa yang bilang? Tuh, cewek ceking di depan. Yang mulutnya kayak cerobong pabrik, ngebul mulu.
Dita, cewek gue. Biarin aja. Gue kan ngomongnya ke Dita, bukan ke lo. Udah gila lu, Mon. Gue sumpahin anak cucu lu jadi pembantu. Biarin aja lu sumpahin anak cucu gue jadi pembantu. Asal jadi pembantu presiden. Pembantu presiden kan menteri. Berarti lu nyumpahin anak cucu gue jadi menteri. Hah? Hah? Ayo, Ma, kita pergi. Ngapain lama-lama di sini? Gayanya. Pembantu aja manggilnya mah. Seharusnya tuh ma atau mbok. Wah, itu rokok ya? Kok tahu? Iya, dari baunya. Sebelum Mas temuan keluar aja, gue udah tahu kalau itu rokok. Dari baunya. Iya, Bau apaan? bau apa ya? Bau apek. Walaupun bau apek, kalau ngerokok tetap aja keren kan? Cool, ya nggak? Yuk, kita jalan-jalan sambil merokok. Kita udah punya cowok belum? Itu dulu, sekarang udah mati. Udah mati. Emang kenapa? Gara-gara rokok. Gara-gara rokok. Iya, waktu itu cowok Dita minta rokok sama orang lewat. Nggak dikasih. Cowok Dita marah lah. Terus mereka berkelahi. Dan cowok Dita ditusuk sampai mati. Oh, kirain gara-gara kesundut rokok terus mati. Emang nyamuk disundut rokok mati? Lo mau nggak gue sundut? Ya, mau. Kalau yang jadi rokoknya Dita. Kok jadi Dita yang jadi rokok? Tadi katanya mau nusuk sampai mati. Wah, di sini adem. Hawanya bikin ngantuk. Enak juga buat ngerokok. Iyalah. Ini kan tempat tidurnya Muklis. Satpam komplek. Hei, dilarang merokok di sembarang tempat. Buang! Enak aja. Ini kan rokok saya. Apa-apaan nih? Mon, kamu sama wanita ini melanggar undang-undang larangan merokok di tempat publik. Ah, Pak RT pura-pura nggak tahu. Ini kan tempatnya si Muklis, bukan tempatnya si publik. Siapa bilang ini bukan tempat publik? Ini juga tempat publik, alias tempat umum. Makanya, Mon. Kalau ngerokok di dalam toilet aja, Mon. Jangan di tempat umum. Yaudah, lepasin. Gue mau ke toilet, mau ngerokok di sana. Gak bisa, kamu harus disidang dan dihukum. Rasain tuh, Mon. Tapi Pak, nanti saya dihukum satu sel sama Dita kan? Enak aja. Hah, Dita ini di rutan Pondok Bambu khusus wanita. Nah, kalau kamu di Cipinang bareng sama pembunuh, serem kan? Udah baik deh, bawa aja. Jangan pulang-pulang, Pak. Kalau perlu ke Nusa Kambangan. Iya, daripada di rumah nebar racun lewat rokok, bikin mama bengek, Dol. Please, nanti kalau gue di penjara, lu sering tengokin gue ya. Jangan lupa, bawa nasi bungkus. Ogah ah. Gimana dong nih Tante? Tolongin Tante. Ya udah, nikmatin aja, Mon, di Hotel Prodeo. Dol, tolongin gue dong, Dol. Ngapain? Lu aja nggak pernah nolong gue. Emang lu berani tidur sendirian? Berani, kan ada nyokap. Enak malah. Ntar yang buat disuruh-suruh siapa? Gampang, Mon. Ada Pak RT. Hei, jangan sembarangan nih kamu Dol ya. Jelek-jelek ini CRT loh. Iya, Pak RT, saya tahu. Pak RT, RT jelek. Udah Pak, bawa aja dia. Wah,
Dompet gue hilang kayaknya. Pak, duluan ya. Iya, silakan. Mas Abdel, what happened? Ini kayak saya kecopetan deh di angkot. Dompet saya hilang, Mbak Fitri. Aduh, Padahal saya udah pakai nih, name tag. Nggak ngelihat apa sih copet. Saya kerja di kantor hukum. Nggak takut dituntut apa tuh copet? nggak lihat apa? Ini kan fotonya Mas Temon. Oh, iya, ketuker name tag-nya. Pantesan aja tuh copet kagak takut. Dikira temennya kali. Tapi jangan-jangan dompet yang dicopet itu dompetnya Mas Temon. Mungkin aja. Ya Allah, alhamdulillahirobbil alamin. Ini dompet saya. Berarti dompetnya Temon yang kecopet. Sial banget tuh anak. Bu Fitri, saya punya feeling kalau hari ini saya bakal dapat klien. Excellent. Bang Abdel, mau minum apa ini? Di pantry semua udah lengkap. Mau minum teh nggak? Kagak, gue udah bawa. Pasti nggak mau jeruk. Bawa? Pasti nggak mau kopi. Bukan hanya. Waduh, udah kayak pedagang asongan di kereta. Arin. Mbak Fitri, mau minum apa? Kalau saya maunya jeruknya Mas Abdel. Serius Mbak Fitri mau jadi saya? Benar. Ya, gue jadi kagak laku. Maaf Pak Abdel, dipanggil sama bos. Iya, kamu udah saya maafin dari dulu. Ini sih Pak, Ibu. Saya ke Pak Bos dulu ya. Abel, Iya Pak. kamu tahu kenapa aku panggil kemari? Ya nggak tahu Pak, saya kan bukan paranormal. Bagus. Berarti kamu orangnya tidak sok tahu. Iya terus ada apa Pak? Nah, aku juga tidak tahu. Tapi sebentar. Enaknya kita ngomong apa ya? Oh iya, aku ingin kelak kantor hukum kita ini menjadi seperti kantor hukum yang ada di majalah ini. Coba kalian. Kantor hukum ini kan udah nggak beroperasi Pak. Bukan itunya yang mau saya tiru. Terus ininya yang mau ditiru Pak. Bukan ini, bukan juga itu. Dulu, kantor ini selagi jaya. Dia mempunyai tarif $500 per jam. Short time-nya aja segitu, apalagi full time-nya ya Pak. Maka dari itu, bagaimana caranya supaya kantor hukum kita ini mempunyai tarif $500 per jam juga? Itu mah gampang, masalah kecil. Gampang bagaimana, maksud kau? Ya tinggal tulis aja di ruang karyawan Pak. Tarif konsultasi $500 per jam. Kayak di warung-warung itu Pak. Es teh manis Rp2.000. Wah, betul juga kau. Tapi, apa ada yang mau bayar? Nah, kalau itu saya nggak tahu Pak. Kan saya udah bilang, saya bukan paranormal. Iya Pak? Saud dan rekan law firm. Oh, kita buka sampai jam 5 kok.
Jam 5 sore. Ya, oke, kami tunggu. Ya iyalah jam 5 sore, masa jam 5 pagi? Emangnya warung kopi? Benar, ini kantor Saud dan rekan. Benar, Pak. Berarti Anda Pak Saud? Oh, bukan. Anda Pak rekan kan? Pak Rekan. Iya. Kan Pak Saud yang punya kantor hukum ini kan? Pak Saud patungan dengan Pak rekan kan? Udah, Pak. Pusing saya. Saya ini Abdel. Nggak ada yang namanya Pak Rekan di sini. Ada masalah apa? Saya ada masalah besar. Saya memerlukan penasehat hukum. Intinya pengacara di kantor ini bisa nggak membebaskan saya dari hukuman? Itu emang udah tugas kami, Pak. Tapi harga kami mahal. $500 per jam untuk konsultasi. Nggak masalah. Kalau gitu, kita ketemu sama bos saya aja yuk. Oke. Buat sini, Pak. Pak, ini ada klien yang mau bayar $500 per jam untuk konsultasi. Oh ya? Silakan duduk. Apa masalah Anda? Saya ingin Anda bebaskan saya dari ancaman tahanan penjara. Itu gampang. Kami akan usahakan. Masalah Anda apa? Saya ini sudah kabur dari tahanan Cipinang. Sekarang saya sedang dicari polisi. Bisa nggak Bapak bantu saya supaya saya bebas dari ancaman tahanan penjara? Wah, kalau itu tidak bisa. Sudah ditahan kok kabur. Mendingan Bapak menyerahkan diri saja. Mana ada pengacara yang mau membebasin kau? Emang dulu Bapak masuk Cipinang gara-gara apa, Pak? Gara-gara membunuh seorang pengacara berikut stafnya. Del, gantikan saya, Del. Pak, emang dulu masuk penjara gara-gara apa, Pak? Membunuh seorang pengacara berikut stafnya. Del, apa aku bilang, Del? Gue pernah juga kabur dari Cipinang. Gara-gara apa lo? Telat bayar kontrakan. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Dari gini kok si Udin belum bangun ya, Ben? Padahal kan udah jam 1 siang. Biar hemat, Bude. Maksud lo? Ya maksudnya Beno, kalau Udin bangunnya siang, berarti dia nggak sarapan pagi. Kalau Udin bangunnya malam, otomatis dia nggak makan siang. Kan Budi bisa hemat banget tuh. Tapi makanya, Ben, si Udin kan tengah malam tuh belum tidur. Makanan di kulkas diembat semua. Yang ada Budi tekor, Ben. Oh iya, bangetan lo emang Udin. Kalau ngelihat lauknya tempe sama telur aja, Udin jadi pengen bubuk lagi. Maksud lo kagak bisa terima kalau makan cuma pakai lauk yang ada? Bukannya nggak terima, Mak, tapi males makan aja. Nggak boleh gitu lu. Din, ngaca lo, Din. Lo tuh udah pengangguran, bangunnya siang. Masih juga lo nyela makanan yang ada lo. Lu bikin hati emak sakit, Din. Udah deh, mendingan lu minggat aja deh. Daripada lu di sini bikin gua sakit hati.
Tadi lu ngomong apa? Enggak, gue bilang iya, gue ngerti. Bude, gila ya Udin. Udah tenang Bude, tenang ya. Bude rela kehilangan Udin. Ya mau bagaimana lagi, Ben? Hati gue sakit. Gue ngandung dia 9 bulan. Gue ngelahirin dia pakai sesar. Sayang ya Bude, operasi sesar kan mahal. Keluarnya begitu. Kacamata renang, baju buat berenang, masukin. Terus ini baju buat jalan-jalan, masuk juga. Ini baju buat bobo, masukin. Ini baju buat kalau ketemu cewek, masukin lagi. Oh iya, ini mobil-mobilan kesayanganku. Masukin sini. Pistol-pistolanku. Loh, gue mau minggat kok kayak mau berlibur ya? Kalau si Udin pengen minggat, Terus rencana Bude selanjutnya apa? Bude pengen punya anak lagi. Pengen cari suami yang ganteng, biar punya anak ganteng, kagak jelek si Udin. Lu jadi minggat nih, Din? Ya. Ya udah, kayaknya sih emang entu yang terbaik buat lu, Din. Biar lu cepet dewasa. Terus lu paham artinya kehidupan. Ya udah, sebelum Udin minggat, Udin minta duitnya dulu dong, Mak. Bobok celengannya. Mau minggat aja pakai minta bobo celengan lu, Din. Apaan sih lu, Pen? Ya udah deh. Kalau nggak boleh, ya udah sekarang Udin minggat. Tapi minta doa restunya ya, Mak. Gue. Assalamualaikum. Salam. Aduh, kok nangis sih Bude? Kan Bude ngerelain. Ya, Bude nangis. Katanya mau minggat kemana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fitri. Cie, mau holiday nih. Mas Udin nggak mau liburan, Mbak Fitri. Tapi Mas Udin mau mencari arti kehidupan. Berat banget sih ngomongnya. Maksudnya, Mas Udin mau mencari jati diri Mas Udin yang sebenarnya. Pakai istilah-istilah segala. Mas Udin mau minggat, Mbak Fitri. Oh iya, itu kata yang cocok buat Mas Udin. Kok Mbak Fitri nggak sedih sih Mas Udin mau minggat? Iya, Mas Udin, Fitri sedih kok. Emangnya mau kemana? Mas Udin belum tahu Mbak Fitri minggat yang enak itu kemana. Mbak Fitri ada ide nggak? Oh no, I have no idea. Maksudnya apa sih Mbak Fitri? Nggak ada ide. Ya udah, Mas Udin jalan dulu deh. Ntar juga lama-lama dapat ide. Enaknya minggat kemana ya? Hah? Take care. Ceker Mbak Fitri. Take care. Jaga diri, Mas Udin. Ya Mbak Fitri. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tampangnya gitu, minggat lagi. Kirain pemulung, Tar. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Sri, kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Jarene nyang pasar pamit tuku trasi nganti saiki
Kowe durung bali Sri. Loh. Lah, tumben tuh anak gak ngagetin aku. Din! Din! Ya, alah gak kaget, udah telat. Habis tiap kali gue kagetin, lu nggak ada kemajuan, Gong. Kagetnya gitu-gitu mulu. Dah. Ngapain kaget pakai maju? Wong mulutmu aja udah maju. Loh. Lu, Gong, bawa mulut segala. Gue aja nggak pernah bawa jidat lu lebar. Oh, lah itu? Waduh, mau liburan kamu, Din? Mau liburan sombong, nggak ngajak-ngajak. Lu mau ikut liburan, Gong? Mau? Nih. Masuk sini. Mana? Katanya mau ikut liburan, gratis, tapi masuk sini. Enggak. Lagian siapa yang mau liburan, Gong? Gue mau minggat. Hah? Minggat? Minggat kemana, Din? Belum jelas, Gong. Minggat yang enak kemana ya? Oh, minggat kok enak. Kalau minggat enak dari dulu aku udah minggat, Din. Iya, gitu ya, Gong? Iya. Bentar, Gong. Gue cari ide dulu. Gimana kalau gue minggat ke kontrakan elu, Gong? Itu bukannya minggat, tapi nginep. Oh gitu ya, Gong. Kalau ke masjid, Gong? Itu juga bukan minggat, tapi ngungsi. Terus minggat kemana dong, Gong? Ya nggak tahu. Coba kita sama-sama cari ide yuk. Ayo. Lu, Klis, ganggu aja orang lagi cari ide. Din, lu bawa tas mau kemana sih, Din? Gue mau minggat, Klis. Hah? Mau minggat? Din, lu harus izin dulu sama gua, Din. Izin, Klis? Iya, Din. Jadi kalau gue ditanya sama Pak RT, gua gampang jawabnya. Oh gitu ya, Klis? Iya, Din. Terus lu mau minggat kemana? Dia masih bingung, Klis. Nggak tahu mau minggat kemana. Ya udah, Din. Kalau udah jelas minggatnya, kasih tahu gue ya, Din. Biar gua bisa jawab sama Pak RT. Inget ya, jangan lupa uang administrasinya. Ya udah, Din. Gua mau keliling dulu. Klis. Orang mau minggat aja pakai bayar. Gimana negeri ini bisa maju? Banyak tikus, banyak kecoa, jijik. Banyak tikus tuh, banyak kecoa. Di mana? Tuh, lu lihat aja sendiri tuh, banyak banget ah. Ada apa? Banyak tikus sama kecoa. Masa sih? Deh, Lambat lagi. kok aneh sih? Dulu nggak pernah ada tikus sama kecoa. Tahu tuh. Aduh, ini pasti gara-gara Mas Udin minggat nih. Maksud lo apa, Pin? Iya, selama Mas Udin ada kan nggak ada kecoa sama tikus. Begitu nggak ada, pada nongol semua. Ih. Gitu ya? Din, Udin, bangun Din. Din, pulang. Din, Mas Udin. Din, ini emak, Din. Lu pulang ya. Oh, sayang. Udin kangen, Ma. Iya, Din. Emak juga kangen banget, Din. Pulang ya, Din ya. Din, Bude nyuruh pulang bukan karena kangen, tapi buat ngusir tikus di rumah. Berarti Udin disuruh pulang cuma buat nakut-nakutin tikus sama kecoa. Iya, iyalah. Kita minggat. Ayo. Din, kalau mau minggat jangan di sini dong. Ini kan masih wilayah kita.
Oh iya ya. Kang, kita minggat ke sana. Ayo.